Acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Elektronika, Bapak Gali Mustiko Haji STMT, kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya suaranya ya. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada Mas Nalendra Antoni ya, Uli N. Saya lupain ya. Yang sudah Budia yang membagikan waktunya dan ilmunya ya. Semoga menjadi amal jariah nantinya ya. Amin, sama-sama Pak. Di Politeknik Negeri Cilacap, terutama di jurusan Teknik Elektronika, dan saya lihat beberapa ada yang dari luar. Saya hormati juga ada rekan-rekan dosen yang saya lihat bergabung, dan ada alumni juga ya, hadir juga. Itu saya lihat ada yang pada dan sebagainya. Saya ucapkan ini yang terakhir itu terima kasih untuk panitia ya, atau untuk 5LK ini. 5LK sudah luar biasa. Baru kemarin selesai kegiatan namanya Disnatalis jurusan ini sudah mengadakan kegiatan asisi. Kayaknya sudah nggak sabar ingin banyak berkegiatan ini. Karena ini terus banyak kegiatannya semakin maju, semakin
makin banyak lah ya, makin bagus-bagus. Luar biasa sekali, mungkin sudah kangen ya dengan kuliah. Mas Uli, silahkan disampaikan apa saja sih ya tentang K3 yang ada di induk pengalamannya dibagi ke adik-adiknya, dan mungkin adik-adiknya juga pengen tahu nih, kalau pengen jadi seperti Mas Uli jadi itu seperti apa caranya, apa saja yang harus diikuti ya, kan biasanya ada pelatihan dan sertifikasi ya. Nah itu nanti dibagikan semua pengalamannya ke adik-adiknya ya, biar adik-adiknya ini nanti atau yang tertarik ingin mengikuti jejaknya itu sudah punya gambaran, saya harus bisa apa gitu selama berkuliah. Ya saya nggak panjang lebar, nanti biar yang panjang dan lebar ini masuk aja, biar sekarang sudah lebar gitu ya. Karena sudah menikah ini semoga tambah sehat selalu ya, tambah sukses semuanya ya. Oke, begitu saja mungkin dari saya. Boleh ya, kalau bisa apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Galim Mustika Aji STMT, kami ucapkan terima kasih. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan tata tertib untuk webinar pada pagi hari. Peraturan peserta. Yang pertama, peserta harus sudah bergabung pada Zoom webinar minimal 15 menit sebelum webinar dimulai. Kedua, peserta wajib menggunakan nama asli sesuai dengan nama yang telah didaftarkan untuk mempermudah verifikasi saat sesi tanya jawab dan absensi. Yang ketiga, peserta wajib mematikan suara atau mute selama berlangsungnya webinar agar penyampaian materi bisa terdengar dengan baik. Yang keempat, peserta dapat menunjuk pertanyaan saat sesi tanya jawab dengan cara sebagai 1. Menekan tombol respon. Kedua, mengajukan pertanyaan singkat dan jelas. Dan yang terakhir, peserta memakai pakaian rapi saat pelaksanaan webinar berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya mengenai tata tertib dan harap ditaati untuk acara webinar berlangsung. Sebelum ke acara inti, saya akan membacakan CV dari pemateri. Daftar riwayat hidup, data diri, nama, Nalendra Astoni Ulinuha, tanggal lahir 31 Mei 1996, tempat lahir Cilacap, alamat Jalan Cirkaya, nomor 228, RT 3 RW 9, tambah kerja Cilacap Selatan. Untuk media sosial ada Instagram, Nalendra Astoni, WhatsApp 0813 2525 9443, email nalendra@gmail.com. Pengalaman kerja pada tahun 2014 sampai 2015 di Research Fleet Catholic Cracking Pertamina RU 4 Cilacap sebagai safety, dan pada tahun 2018 hingga sekarang di PT Pama Persada Nusantara sebagai Safety Health and Environment. Pendidikan pada tahun 2015 sampai 2018 di Politeknik Negeri Cilacap, D3 Teknik Elektronika. Skill yang dimiliki, yang pertama, Job Safety Analysis, kedua, HIRA, 3. Inspeksi dan observasi, 4. Laporan dan monitoring dengan Microsoft Office, yang kelima, Creative Design, dan yang keenam, Problem Solving. Terima kasih atas perhatiannya mengenai CV dari pemateri. Selanjutnya, acara yang kelima, yaitu penyampaian materi webinar dengan tema K3 dan pengenalan dunia kerja. Kepada Bapak Nalendra Astoni Ulinuha AMD, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mbak Nazila dan rekan-rekan panitia, teman-teman panitia dari MALK. Sebelumnya, mohon izin kepada yang saya hormati, Ketua Jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap, Bapak Galim Mustika Aji, dan jajaran dosen Jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Kemudian kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Elektronika ya, Jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap, Mas Eko Wiwin Setiawan, dan tapi biasa dipanggil Uli. Saya Mas
2015 dan lulus alhamdulillah tahun 2018, walaupun agak sedikit terus menghasilkan alumni-alumni yang bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Oke, kemudian saya bergabung di PT PAMA itu di Departemen Safety. Kalau di sini nyebutnya kita SHE, tapi secara umum biasanya di industri maupun di kontraktor yang lain kebanyakan menyebut SE ya. Jadi health-nya dulu yang di depan, health settlement. Nah, kalau di PAMA kebetulan safety-nya dulu yang di depan, mengutamakan keselamatannya dulu baru kesehatannya dulu. Sebenarnya itu jalan yang ringan aja sih antara health dan safety-nya, antara kesehatannya dan kesehatan karyawannya. Tujuannya kan sama, arahnya sama, cuman mungkin namanya aja yang beda. Saya bergabung di PAMA tahun 2018 di Departemen Safety, waktu ITES-nya di Cilacap. Jadi untuk teman-teman nih yang di Politeknik, jangan merasa kalau teman-teman itu kuliah di Politeknik adalah sesuatu yang harus dibikin minder gitu, atau kalau misalkan lagi kumpul sama teman-teman yang lain, cerita-cerita dan lain-lain, kuliah di mana? Kuliah di Politeknik. Emang Cilacap ada Politeknik? Kasih tahu aja di Cilacap itu ada Politeknik, dan kita tunjukin aja bahwa kita tuh bisa saing di dunia itu atau di dunia kerja. Contohnya ada Mas Yoga ya mungkin di sini, juga sama Mas Nuro ya, Mas Nur Ramadan. Itu alhamdulillah satu angkatan bisa terima di PLN. Jadi sesuatu yang sangat membanggakan gitu. Nah, kedepannya mungkin bahkan lebih banyak lagi, nggak cuma 30 ataupun 30 gitu. Nah, itu adalah tergantung mana kita mau kuliah di mana, kita bisa ngambil ilmunya atau kita memang niatnya bukan buat ngambil ilmunya, ya kedepannya makan itu. Jadi mindset teman-teman nih harus ditekanin lagi. Kalau misalnya kita tuh dimanapun kita berada bisa jadi orang yang berguna gitu. Apa yang dikasih bapak-bapak dosen sekalian, walaupun memang keadaannya sekarang itu lagi susah ya, PPKM dan lain-lain, kita harus daring kuliah, mungkin orang yang akan kita tegur, cuman kita bisa di Kepmen 1827 misalkan teman-teman memang berminat banget ke pertambangan, di situ ada tuh mengatur tentang kaidah teknik pertambangan yang baik dan lain-lain. Di situ bisa teman-teman baca. Kemudian dia punya itu masuk ke lubang itu ya, jatuh, bisa bergerak, kemudian cedera pada orangnya gitu, atau paling minimal si peleknya itu bisa pecah gitu dan mengakibatkan banyak bocor. Nah, makanya dikendalikan oleh adanya tumpukan dan si tanaman tadi atau trafficon biasanya ya, bentuknya kerucut. Oke, lanjut lagi. Ini adalah resiko kita atau resiko ya. Jadi resiko itu sebalikan resikonya. Kayak misalkan contoh tadi, jalan yang tadi udah kita kasih tumpukan atau udah kita kasih tanda, masih ada orang yang nabrak, masih. Jadi itu kembali lagi ke orangnya gitu. Kalau memang si jalan ini belum dibenerin 100% balik ke fungsi awalnya atau kondisi awalnya, ya belum dikatakan jalan itu sudah memenuhi standarnya gitu kan. Masih ada resiko sisanya. Yang pertama tadi bisa ditabrak orang, kalau misalkan orang itu lagi ngantuk, kondisinya fatigue, atau lagi lelah, atau lagi ngobrol nggak konsentrasi, bisa numpuk ke tumpukan yang tadi, masuk ke jalan lagi, masih sama sebenarnya. Nah, gimana sih pengertiannya terkait resiko sisa itu atau residu ya? Suatu resiko yang tertinggal atau masih ada walaupun telah diupayakan untuk menghilangkan, meminimalkan atau mengendalikannya. Itu tadi kan. Jadi secara gambarannya udah jelas lah ya teman-teman tadi. Kayak misalkan nih saya pegang pulpen nih. Pulpen ini merupakan suatu bahaya nggak menurut teman-teman? Nah, menurut saya pulpen ini suatu bahaya. Ada paparannya nggak? Nah, tergantung gimana kita cara menggunakannya. Contoh kalau misalkan modelnya pencetan kayak gini ya. Nah, ini nih. Kita pencet kan si ujungnya runtuh keluar kan, ujung penanya. Nah, kalau misalkan kita main-main ke bagian mata, ke bagian hidung dan lain-lain, itu merupakan suatu bahaya gitu. Nah, paparannya kita bisa kecolok, kita bisa kegores, luka dan lain-lain. Jadi gambarannya seperti itulah kira-kira bahaya itu dan resiko. Kemudian
contohnya apa sih si resiko, yaitu suara bising. Suara bising itu kayak kan kita di hajatan-hajatan, kabelnya cuma untuk mengurangi tingkat kebisingan yang diterima sama telinga kita. Jadi maksimal tingkat kebisingan yang diterima sama telinga kita itu biasanya di angka 30 sampai 60 desibel. Nah, walau udah tadi kayak cotton bud itu yang kayak kapas dimasukin ke telinga, atau pakai earmuff yang memang telinga kita udah benar-benar kedap, itu masih nggak suara. Yang sisa itu sudah tidak begitu membahayakan kepada telinga kita atau organ pendengaran kita ya, karena ini kalau dilakuin apa, nyiram kan ya pakai air ya. Biasanya kalau kita ngelihat di jalan-jalan tuh ada orang di depan jalan, di depan rumahnya lagi nyiramin debu atau nyiramin jalan pakai air debu itu. Nah, makanya buat kita untuk memelihara lingkungan. Tuh, yang pertama sebenarnya dari suatu proses kegiatan industri atau pertambangan dan lain-lain pasti akan ada aspek lingkungannya, ada efeknya ke lingkungan nih. Apa sih efeknya? Yang pertama yaitu nah, dari pencemaran lingkungan itu bisa pembentukan pencemaran air, udara, lain. Contohnya katakan dia PLTU tuh, kita kerja aja di bagian minyak ya, minyak oil and gas, gitu akan menghasilkan sisa bahan bakar atau SK. Nah, bahaya dan beracun. Contohnya kayak oli, solar dan lain-lain itu merupakan limbah B3. Jadi setiap yang mereka gunakan pasti ada atau mereka melakukan rehabilitasi dan lain-lain terhadap lingkungan. Jadi kalau misalkan memang istilahnya tuh perang tambang itu mindahin gunung jadi motong gunung atau mindahin gunung gitu, memang ada bukit yang tinggi kita potong sampai bawah, sampai elevasinya tuh atau ketinggiannya itu udah di bawah, jauh di bawah ketinggian aslinya, kemudian kita pindahin lagi, kita timbun lagi dan lain-lainan. Nah, kita melakukan ekstraksi terhadap alam lingkungan gitu atau hasil bumi. Tapi bagaimana kita mengelolanya? Yaitu kita tumpuk lagi dari awal lagi, terus paling atasnya lagi kita dikasih lapisan humus, tanah humus yang memang tanah subur, kemudian kita tanamin lagi, walaupun memang tidak ke tempat magang akan ngerti lah si kantor-kantor itu tiap hari itu mesti ada yang nyalain lampu, karena kalau nggak dinyalain lampunya akan gelap. Nah, diimbanginya pakai apa? Diimbangi biasanya mereka itu ada kayak lahan penghijauan dan lain-lain gitu. Kemudian lanjut lagi terkait DIRA. Nah, DIRA ini apa? DIRA itu sendiri kepanjangannya adalah Hazard Identification and Risk Assessment. Jadi gampangannya adalah identifikasi bahaya dan pengendalian resikonya. Jadi kalau kita udah mengidentifikasi bahaya, tadi kan udah ada gambaran sedikit ya di depan ya, udah digambarkan sedikit lah. Mudah-mudahan teman-teman nanti ada gambaran gitu. Jadi setelah kita tahu ada bahaya, kita identifikasi. Nah, apa sih yang mau kita lakukan? Apa sih yang mau kita kendalikan dari bahaya itu? Nah, itu. Kemudian di sini ada sedikit penjelasan. Kecelakaan atau cedera terjadi apabila ada kontak atau sentuhan langsung. Nah, resiko itu bukan merupakan akhir dan bukan apa yang terjadi. Contohnya nih ada gambaran kan, yang tadi sudah saya singgung di depan ya. Sebuah lubang besar pada lantai kerja adalah suatu itu ya contoh. Oh itu. Kemudian, resiko bukan pada lubang, bisa berupa serangga ataupun hewan-hewan buas. Contohnya yang di sini ular kan. Jadi setiap pekerjaan itu ada bahaya-bahaya dari jenis-jenisnya. Mungkin pekerjaan ruang terbatas itu kita harus kontrolnya melalui banyak banget, kayak misalkan ada oksigen. Kemudian biasanya conference space itu kita bayangin aja si tangki-tangki atau kilang-kilangnya Pertamina. Nah, teman-teman pasti nggak asing lagi ya sama kilang-kilang Pertamina kan, udah sering lihat ya. Nah, itu tuh biasanya pintunya ada di bawah, kecil, masuk cukup untuk hanya satu orang aja pintunya itu biasanya. Nah, kan pengap nggak atau merasa cepat keringetan gitu nggak kira-kira menurut teman-teman? Lain-lain, kadang-kadang tangannya udah kejepit. Nah, itu baru kita secara manual, ketemu kunci manual, tangan ketemu kita takut ke hati. Itu aku banget ya, itu ternyata aku selama ini dianggap orang. Kalau misalkan lubangnya kecil nih, kayaknya kalau cuma untuk kaki, nggak masuk lah dia.
karena sangat kecil lubangnya gitu. Nah itu bisa diterima kan resikonya sama kita ya. Jadi resiko si lubang kita bisa lakukan kontrol. Kemudian kontrolnya kita di situ. Nah biasanya kalau di teori ini ada 5 faktor. Yang pertama itu adalah lack of control atau lemahnya kontrol suatu manajemen biasanya gitu. Jadi kalau itu tadi beranggapan pemenuhan nggak penting dan lain-lain, itu lemah banget di sistem K3-nya atau pengelolaan K3-nya. Kemudian dari penyebab dasarnya nih, penyebab dasar itu ada 2. Kita akan fokus ke tindakan tidak aman, tapi biasanya kita melakukan itu secara berbarengan karena memang itu adalah nyambung ya. 2 hal itu memang berkesinambungan gitu. Ya, apa temen kan karirnya dia kemana lagi nih, atau akan sesuai dengan jurusan yang dia ambil. Kalau cuma jurusan nggak sesuai sama jurusan yang dia ambil, apa gimana gitu. Nah itu terkait menentukan ini. Nah setidaknya teman-teman tuh udah ngerti secara garis besarnya perusahaan itu bergerak di bidang apa sih yang mereka jual, apa sih yang mereka fokuskan gitu loh. Nah kemudian teman-teman sampai di Sulawesi. Nah kemudian saya juga sempat kan di Kalimantan dan kemudian dipindah ke Sumatera. Itu memang sebuah konsekuensi kita sebagai karyawan ngikutin mana sih arahannya dia mau ditempatkan di mana aja gitu kan. Nah itu yang harus teman-teman pikirkan sebelum melamar kerja atau magang. Jangan sampai teman-teman melamar kerja nih karena ikut ke latah gitu istilahnya, bahasanya ikut temennya. Jangan sampai nih, kamu kerja di mana? Kerja di PTA, aku daftar di sini. Oke, terus kemudian gimana? Ya lolos sampai tahap ini nih, terus tinggal tanda tangan kontrak, tekan kontrak, ternyata tempatinya di tempat yang memang terpencil, yang kadang susah sinyal, makan pun nggak enak di situ, dan pulangnya pun lama, kadang 3 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Terus teman-teman merasa nggak betah nih, waktunya pulang, teman-teman pulang, terus kabur dari perusahaan, nggak berangkat lagi, nomornya diblokir semua, ke teman-teman ganti nomor. Itu menurut saya adalah suatu tindakan yang benar-benar salah. Jadi lagi teman-teman nih sama teman-teman sekalian ya, jangan sampai teman-teman itu ikut-ikutan, udah keterima nggak betah dan lain-lain, alasannya karena udahlah pengen dekat sama keluarga aja, di sini kerjanya berat, nggak betah di sini, sudah sinyal kayak gini, kabur. Nah itu yang membuat suatu perusahaan mencoreng nama kita ya sebagai alma mater kita lah, Politeknik Negeri Cilacap, di perusahaan itu. Jangan sampai ya teman-teman ya. Pokoknya sebelum teman-teman magang, sebelum teman-teman mau kerja, itu harus konsultasi dulu, boleh sama dosen, boleh sama orang tua. Ini saya mau kerja di sini, ini kayak gini-gini lokasinya, pulangnya kayak gini gitu. Yang selanjutnya, ini yang paling penting banget dari teman-teman yang harus diketahui atau harus disiapkan, yaitu attitude atau sikap. Jadi suatu kawan itu akan dikatakan baik apabila dia memiliki sikap yang baik ya. Yang pertama jujur. Teman-teman merasa yakin nggak kalau misalkan teman-teman wawancarain orang yang kayak gitu? Pasti enggak kan ya. Jadi begitu kita wawancara, berusaha sampaikanlah apa yang kita ketahui. Itu didasarkan pada teman-teman baca gitu. Oh iya Bu, oh iya Pak, menurut yang saya baca, menurut yang saya tahu bahwa perusahaan ini adalah di sini, ataupun terkait hal yang lain, menurut yang saya tahu Pak, itu merupakan ini. Jadi memang ada data sendiri, itu memperkuat. Oh ternyata orang ini misalnya luas, mau belajar kan, tahu ya, itu yang bagus. Kalau misalkan kita nggak tahu, ya udah maaf Pak, saya kurang kayak gitu. Jangan pura-pura tahu. Oh iya Pak, tahu gini. Nah begitu dia lebih tahu, wawancaranya lebih tahu, apesnya kita ya, sialnya kita ditanyain lagi masalahnya lebih dalam lagi nih. Nah kita nggak tahu, itu merupakan nilai minus yang sangat besar dalam hal wawancara menurut saya. Kemudian dari pengetahuan itu diimbangin. Nah kalau kita udah tahu, pengetahuan kita udah luas, banyak buka referensi dan lain-lain, itu akan berimbang lah sama waktu kita wawancara. Yang terakhir yaitu teman-teman harus bisa mengendalikan diri di tempat kerja ataupun magang nanti. Jangan sampai teman-teman dikasih tugas sama orang di sana, cuman teman-teman nggak selesaiin, teman-teman bohong bilang udah selesai tapi ternyata belum selesai. Itu suatu langkah yang salah lah kalau menurut saya. Itu akan dinilai buruk juga. Kemudian lanjut lagi ke slide selanjutnya.
Ini selanjutnya panitia high skill mid practice ya. Jadi skill yang tinggi atau kita banyak skill atau banyak kemampuan pasti akan memerlukan banyak latihan, ya. Contoh tadi kita ngelihat referensi dari buku, dari YouTube. Nah, kemudian kalau udah tertarik, kita nyoba-nyoba sendiri nih otodidak. Pasti kalau orang udah akan lebih di situ. Beda kalau misalkan orang itu nggak tahu kalau bahan lah, ya udah aja yang gitu ya. Ini bedakan ya sama teman-teman tuh. Jadi dia yang tertarik sama dia yang nggak tertarik itu akan hasilnya akan beda lah. Pertama itu. Jadi teman-teman kalau mau suatu kerjaan, mau di expert di bidang tertentu, teman-teman harus tertarik dulu. Kalau teman-teman udah ada minat, udah ada kemauan di situ, pasti teman-teman menjalaninya lebih enjoy lah, lebih senang. Nah itu harus diimbangin sama karakter kuat gitu loh. Jadi apa sih karakter kuat itu? Bukan ya. Ini menurut saya sendiri yang udah hampir 4 tahun kerja. Jadi kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Karakteristik yang kuat itu yang dibutuhkan untuk kita bisa menjadi pekerja yang baik atau dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi memang kita tuh harus menjadi orang yang dibutuhkan sama perusahaan gitu loh. Jadi harus memenuhi standarnya dulu. Kita udah memenuhi standar, pasti perusahaan itu akan melirik kita lah ibaratnya gitu. Kita meningkatkan nilai jual kita ya. Itu yang pertama, humble, rendah hati ya. Jangan sampai teman-teman datang ke suatu tempat nih udah keterima kerja, teman-teman memang tahu, kayak misalkan udah tahu, udah expert di bidang itu, teman-teman langsung komen, oh itu nggak bisa, menurut saya salah gini gitu. Nah, begitu kita datang sebagai orang baru di tempat kerja yang baru, kita sebaiknya adalah mengosongkan pun. Kalau misalkan teman-teman udah baik tadi, penilaiannya udah baik, dari atasan di sana udah menilai, oh ini anak ini memang pantas nih buat di sini, teman-teman pasti akan ditawarin. Nah, itu teman-teman pertimbangkan dulu, jangan sampai langsung ambil keputusan secara singkat atas pihak ya. Nah, tahu ya itu lengkap kita SKCK, surat dan lain-lain. Lamaran kerja, nah lamaran kerja itu udah banyak banget di internet. Itu contoh-contohnya lamaran kerja yang baik yang bisa kira-kira ini teman-teman bisa bahas. Kemudian tes wawancara sampai tes. Kemudian yang paling penting setelah kita usaha itu, ketika usaha sudah dilakukan, berdoa, kita serahkan sama yang di atas supaya usaha kita tadi bisa sesuai sama apa yang kita inginkan gitu. Nah, quotes-nya adalah yang pertama itu yang terakhir, jagalah tempat kalian bekerja atau take care of the place where you work. Even if doesn't make you rich, but it can make you live. Jadi teman-teman kalau misalkan udah kerja nih, memang udah sesuai sama yang teman inginkannya, perusahaannya apa, gerakan di bidang apa, sesuai. Cuman nanti pasti ada suatu alasan yang bikin teman, oh kenapa ya aku di sini, kenapa ya aku di sini ya gitu. Mungkin dari segi pendapatan, maaf, mungkin dari segi kerjanya, dari segi naik jabatannya lama nih, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman harus ingat lagi, cintai tempat kerja teman-teman, walaupun itu nggak membuat teman-teman kaya, seenggaknya itu membuat teman-teman hidup. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan saya sarankan ya untuk sesi pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nalendra Astoni Ulinuhan, kami ucapkan terima kasih. Dan cara selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, Pak. Langsung Pak Yoga. Iya, Pak Nalendra, saya dari Yoga. Izin bertanya, ada 3 pertanyaan ya Pak dari saya. Iya Pak. Izin masuk pertama, sebelumnya kan, bisa on cam yang untuk bertanya. Nah ya dong. Jadi ini ya untuk teman-teman yang nanti mau nanya wajib on cam ya, biar kita tahu nih, biar kita ngelihat siapa-siapanya sih. Yang pertama Pak, tadi kan katanya kalau tambang itu merusak alam ya Pak. Saya mau tanya Pak tentang program-program apa saja dari perusahaan Bapak untuk pulihkan alam
pasca ditambang, Pak. Oke. Karena misal Pak, jika terdapat satu kasus kecelakaan tambang di mana korban mendapatkan P3K di klinik SET dan yang bersangkutan langsung kembali bekerja seperti semula, menurut Bapak, apakah kecelakaan tersebut harus dilaporkan ke pemerintah atau dinas yang terkait? Oke. Dan yang ketiga Pak, yang terakhir, misalkan setelah kita sudah wisuda dan kita ingin mendaftarkan kerja di pertambangan, khususnya lagi di bagian K3, pertanyaannya, apakah sertifikat K3, entah itu K3 umum dan sebagainya, sangat berpengaruh? Sertifikat apakah peluang untuk lolos itu ada, Pak? Oke, terima kasih Pak. Buat pertanyaannya Mas Yoga. Jadi teman-teman nih yang belum kenal sama Mas Yoga ya, Mas Yoga ini satu angkatan sama saya. Sekarang di UPT Ketapang ya Mas Yoga ya, kalau nggak salah ya, di PLN. Nah sekarang Mas Yoga di PLN, yang 3 orang tadi ya disebutin. Jadi itu bukti bahwa Politeknik itu mampu bersaing gitu ya. Itu pertanyaan yang bagus dari Mas Yoga. Oke, saya izin jawab ya Mas Yoga ya. Yang pertama itu tambang merusak alam ya. Suatu kegiatan pertambangan merusak alam. Nah, program apa saja yang dilakukan? Yang pertama, Pak, yang pertama adalah reklamasi. Jadi mengembalikan kontur si tanahnya tadi. Jadi kita itu ada tahapannya ya untuk penambang. Pertama itu ngambil daerah topsoilnya atau humusnya. Nah, kita stok nih, tempatin ke tempat yang memang dia itu khusus untuk stok si humus tanah humus tadi. Kemudian kita nambang sampai ketemu batubaranya. Nah, ketika itu sudah menjadi batubaranya habis, kita akan kembalikan lagi lapisan tanah yang ada di atas batubara dengan menyamakan kontur yang sebelumnya. Nah, itu kemudian yang terakhir ditaruh di tanah humus lagi. Tanah humus yang tadi kita sudah stok, kita masukin ke sana lagi, kita tanamin lagi untuk tanaman-tanaman yang memang untuk diperuntukkan untuk hutan gitu loh, hutan lindung dan lain-lain. Jadi programnya seperti itu. Nah, kemudian untuk program lingkungannya itu, contoh kayak misalkan kita ya tambang itu tidak jauh dari namanya air. Musuh terbesar tambang ada air. Nah, kalau air sudah mengendap, sudah kena material atau bahan tanah, itu pasti kan akan jadi lumpur nih. Nah, ketika lumpur ini akan langsung dirilis ke sungai, itu adalah pencemaran sungai kan, pasti akan jadi suatu keributan besar di daerah tersebut, dari warganya lah, dari lingkungan hidupnya lah. Nah, caranya gimana programnya? Kita ada namanya settling pond atau dapat. Jadi si air yang ada lumpurnya tadi kita treatment dulu untuk biasanya si settling pond ini atau kolam pendapan ada 3 kolam. Jadi kolam yang pertama itu untuk mengendapnya. Nah, kolam yang kedua untuk menjernihkannya, kolam ketiga baru dia yang rilis ke sungainya gitu. Jadi lumpurnya diendapkan dulu, terus kan walaupun memang udah air bentuknya mengendap ya di bawah, itu kan masih keruh tuh. Nah, keruh itulah kita jernihin lagi sampai memang pH-nya sesuai standar 7 ya. Itu pH minimalnya untuk kita rilis lagi ke sungai. Supaya programnya seperti itu Mas juga. Kemudian yang kedua nih, kalau misalkan ada kecelakaan yang mengakibatkan si pekerjanya harus dilarikan ke klinik, ke tempat perawatan gitu ya, itu harus dilaporkan nggak atau pekerjanya lagi nggak sih? Itu nggak boleh kita nggak laporkan, wajib laporkan. Sekecil apapun kejadian yang terjadi di tempat kita harus kita laporkan. Supaya apa? Tujuannya supaya kita bisa mencari akar masalah dari insiden itu. Misalkan dia itu nggak pakai APD tadi, nah itu kok kenapa bisa nggak pakai APD lain? Nah, gimana sih kedepannya biar nggak terjadi? Nah, fungsinya si investigasi atau mencari akar masalahnya itu adalah melakukan tindakan perbaikan atau menyusun langkah-langkah perbaikan supaya insiden itu tidak terjadi lagi. Nah, orangnya tadi yang cedera gimana? Ya tetap kita rawat, kita nggak boleh kerja dulu karena itu merupakan lost time injury. Jadi orang itu nggak bisa kerja lagi, kecuali orangnya bisa kerja lagi atau butuh perawatan yang nggak harus ekstra fraktur, patah tulang dan lain-lain atau berdarah atau jahitan, itu memang kita harus istirahat dulu. Kalau misalkan dia memang luka memar dan yang bersangkutan siap untuk bekerja lagi, menyatakan siap, ya udah kita rilis untuk siap. Cuman kita ngikutin ke proses investigasinya dulu. Dan itu tetap kita laporkan ke pusat, biasanya ke kantor pusat ya atau HO. Kemudian ini penting banget sih pertanyaannya nih. Wisuda nih, kita udah wisuda, daftar ke K3. Perlu nggak sih sertifikat? Sebenarnya saya masuk ke sini itu tanpa sertifikat, dan waktu tes karena nanti saya sama daftarnya ke safety.
Jadi yang sebelah kerja di kilang lagi kayak Pertamina dulu saya itu udah punya sertifikat K3 migas, dan sebelahnya udah punya pengalaman yang lebih banyak lagi di safety. Itu akan menjadi nggak punya sertifikat. Ada beberapa perusahaan yang memang mensyaratkan itu harus mempunyai sertifikat K3, dan ada perusahaan yang memang dia akan mendevelop orangnya, jadi orang yang nggak ngerti sama sekali terkait safety dimasukin ke perusahaan itu, dia develop biar dia punya kompetensi ya gitu. Jadi di di surat kabar, kalau misalkan kalau kita ngeliat di edaran, di postingan Instagram dan lain-lain atau job street, itu kan pasti ada ya kualifikasi untuk melamar ya. Biasanya dari perusahaan yang memang dia nggak mengedepankan adanya sertifikat, dia nggak tuh harus mempunyai sertifikat K3 migas, K3 umum, K3 scaffolding dan lain-lain. Nah itu kan kita. Tapi kalau kita ada rezeki lebih, kita bisa nabung, kita mau ngambil sertifikat, itu bakal lebih baik, itu nilai tambah gitu Mas Yoga jawabannya ya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya dan pemaparannya. Oke, pertanyaan selanjutnya sebelum azan. Izin bertanya Pak. Iya, silakan dinyalakan. Dipanggilnya jangan Mas aja ya, soalnya cuma beda berapa tingkat, biar nggak terlalu formal, nggak apa-apa. Ya, pertanyaan dari saya. Jadi berdasarkan lampiran PP nomor 14 PP nomor 22 tahun 2021, di situ kan menjelaskan mengenai bahwa faba atau fly ash dan bottom ash merupakan jenis limbah batu bara yang dihapus dari kategori limbah P3. Nah, pas banget nih, Mas ini bekerja di bagian SHE di perusahaan pertambangan batu bara. Nah, bagaimana menurut pendapat Mas mengenai hal tersebut? Terima kasih. Nah, sebenarnya kenapa itu limbah batu bara itu bisa disebut ash ya, benar memang tadi. Itu pertanyaan yang bagus banget nih. Jadi bisa dicontoh teman-teman ya. Ini sebelum kita ada webinar dan lain-lain, kita bisa cari tahu dulu tuh terkait si kerjaan itu mau ngapain sih, atau perusahaan itu bergerak di bidang apa. Ini bagus banget. Nah, PP nomor 22 tahun 2021 sendiri itu kan memang menjelaskan terkait limbah batu bara. Nah, ash itu kebanyakan dipakai untuk industri semen kalau kita ngelihat itu. Jadi memang dia itu bukan suatu limbah yang sifatnya dia memang nggak harus di treatment gitu loh. Misalkan nih si limbah P3 nih, kayak misalkan oli, solar dan lain-lain, filter dan lain-lain, itu kan memang kita harus treatment, kita harus kembalikan ke lingkungan hidup, atau ada jasanya sendiri atau ada badan sendiri yang mau tiga ini. Nah, kalau ash batu bara kebanyakan biasanya itu akan PLTU atau pengguna semen gitu loh, jadi industri semen. Jadi memang untuk bahan bakar si industri mereka gitu biasanya. Tapi untuk ke lingkungannya sendiri gimana Kak? Kan itu Kalau merusak pernafasan. ya itu tadi, jadi ke lingkungannya ya. Kalau ash batu bara itu sebenarnya kita pun sebelum dia jadi ash batu bara atau bahkan sangat partikel batu bara itu yang ada di sini itu kan cenderung lebih dan lain-lain, itu mau belajar yang soft skill dan lain-lain, kayak misalkan dia untuk editing, untuk apa dan lain-lain, itu udah agak minatnya udah berkurang banget gitu loh Pak. Nah, mungkin kalau misalkan bisa difasilitasi sama UKM, sama kegiatan mahasiswa tadi, itu kan akan menambah minat lagi, atau ketertarikan lagi dari teman-teman mahasiswa nih. Jadi jadi tadinya kan yang misalkan dia belajar sendiri cuma rame-rame nih, terus di situ lebih enak lagi, dia bisa tukar pikiran karena ketemu banyak orang. Nah, kalau kita sendiri, kalau udah mentok, udah pasti tutup laptop atau tutup buku, ngapain lagi lakuin hal yang lain lagi. Nah, itu yang bikin buyar gitu, padahal udah kita baca-baca ternyata adalah malas, tinggal lagi gitu Pak. Yang pertama. Yang kedua sih, untuk masalah-masalah kayak gini Pak, pembakalan, webinar dan lain-lain, karena memang kebanyakan itu akan lebih ditanyakan terkait itu sih Pak. Dulu tuh ngapain aja sih, dulu ada kegiatan apa aja di kampus dulu. Kalau yang saya dapat ya Pak ya, waktu wawancara itu memang kayak gitu biasanya. Dulu di kampus ngapain aja, emang kampusnya ada berapa ini. Jadi lebih dia tuh ngerti tata cara, kayak misalkan yang kemarin saya lihat di programnya Mbak Kiki tuh, atau Bu Kiki, itu ini banget sih, bagus banget sih Pak. Kayak itu ada mengajar ya, jadi bagaimana dia untuk menghadapi wawancara, bagaimana dia menyusun CV, itu yang benar-benar berguna sih Pak. Itu emang ini banget sih, dibutuhkan banget selain soft skill tadi Pak. Mungkin buat
teman-teman adik-adikmu ya, seberapa besar materi kuliahmu itu berpengaruh di tempat kerja? Nggak besar kan? Itu sama sekali. Kalau misalkan kita dari elektro itu, kecuali kita elektronya ada di industri atau di manufaktur, Pak, itu berguna. Tapi kalau yang kayak di tambang ini sama sekali, Pak, jarang lah. Akan presentasinya kemungkinan di bawah 50 dia akan ini. Dan kalau ditanya terkait Arduino pun sekarang udah nggak ada lagi di sini, Pak, karena memang udah nggak kepake, jarang gitu. Kecuali kita memang udah minat banget, masih coba-cobalah main Arduino atau main dan lain-lain itu. Jadi ya itu sih, kalau misalkan memang apa ya, minatnya di safety cuma dapetnya kayak gini, ya udahlah, kita berarti kan harus belajar hal baru lagi, tergantung minat ke teman-teman itu, penyesuaian lah dari teman-teman sendiri. Ya. Yoga ada nggak yoga tadi? Pas yoga, Oh, dia dulu yang uji saya itu tabel ketambah. iya Pak, Mas yoga ini Caranya nggak yoga? Biar kayaknya adik-adiknya juga ngerti gitu. Nggak ada? di tempat yoga kayaknya udah jam 1, Pak, karena di masuk ke Wita di Kalimantan. Sukses selalu. Siapa? Terima kasih, Pak. Udah, Mas Dilan? Ya silahkan peserta yang ingin bertanya sama SMK 3. Nah, itu penerapannya gimana sih, atau beda-beda atau sama atau gimana gitu? Sebenarnya itu berbeda, hanya sedikit aja sih, berbeda kalimatnya aja kebetulan. Kebanyakan di kita itu pakainya kalau nggak mengasuhnya ke ISO, dia ke ini SMK 3, kalau nggak Capman di tempat saya ya. Jadi dia tergantung si perusahaannya itu. Kalau misalnya yang mineral atau mineral batubara itu ISDM tadi, dia pasti akan ke Capman. Kemarin si menteri ISDM itu tadi. Nah itu. Nah mungkin di manufaktur dia akan beda lagi tuh ngasuhnya, bisa lagi ke ISO atau OSAS gitu. Jadi itu tergantung jenis usahanya, jasanya Abdul. Kebetulan juga kalau misalkan itu pasti ada beberapa faktor yang berkesinambungan sih dalam penerapan, kayak misalkan OSAS di SMK 3 tadi kan, itu bisa buat audit. Jadi audit itu kan penilaian sebuah sistem atau sebuah program sudah berjalan dengan baik belum sih gitu, atau sudah terimplementasi dengan baik belum. Nah itu sebagai acuan kita ke situ. Jadi memang apa namanya tuh, kita tuh bisa jadi acuan kita. Oh ini loh, kalau kita ngeliat di OSAS tadi 18.001, kalau misalkan ISO 45001 dan lain-lain gitu kan biasanya ya. Nah itu tuh bisa untuk acuan kita, itu memang diterapkan tergantung dari pusat kita mau pakai yang mana. Biasanya sih kita pakai semua, kayak ISO itu ada sendiri nanti ISO itu per setahun sekali biasanya. Terus audit SMK 3 itu ada lagi. Cuman dari ISDM kita, kalau misalkan kita belum ada gambaran si perusahaan ini pakai apa sistemnya atau mengajunya kemana, begitu ditanyain kita udah tahu nih, tapi beda lagi kan. Nah nggak sinkron jadinya, itu akan jadi jebakan juga buat kita. Pokoknya kalau misalkan emang minat buat safety, pelajari dulu umumnya dulu secara general. Yang pertama, yang kedua itu di perusahaan itu dia gerak di bidang apa. Nah di bidang apa itu nanti dia nanya lagi, coba hubungannya safety sama bidang ini gimana sih gitu. Terus kalau misalkan itu kebanyakan ditanya ini, nah kalau di tempat kita peraturannya pasti akan larinya ke perusahaannya mereka. Perusahaan kita nih kalau ada aturan, kalau misalkan dia fatigue, insiden, PHK, menurut kamu sebagai safety itu kalau misalkan sebenarnya pekerja ini tuh lembur karena ada target banyak dari bosnya, dia harus kejar setoran dan lain-lain, deadline dan lain-lain, selesaiin, ternyata dia pulang insiden, menurut kamu harus di PHK nggak? Itu yang akan pertanyaan kayak gitu yang akan jebakan. Tapi kalau untuk OSAS ini biasanya jarang banget ditanyain, kecuali kita udah belajar di sertifikator ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman memang ambil sertifikat K3 umum, K3 Migas, itu di situ akan bunyinya ahli K3, dan itu pun pasti akan diajari di situ pendalamnya seperti apa, pentingnya apa sih sebenarnya. Baik. Kalau penerapannya itu buat audit biasanya, untuk item-item audit. Terima kasih atas jawabannya. Jika tidak tanya lagi, langsung saya kami ucapkan terima kasih
tentang untuk acara webinar kali ini. Silahkan, Mas. Aduh, belum nyiapin juga nih closing statement. Jadi intinya gini, mau dimanapun tempat kita berada, dimanapun kita menuntut ilmu atau dimanapun kita berada, jadilah orang yang bermanfaat dan berguna di tempat tersebut gitu. Jadi mau kita jadi bagian kecil dari suatu institut yang besar, atau kita menjadi bagian besar untuk membawa institut itu ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi jangan pernah minder kalau misalkan teman-teman di Politeknik banyak banget yang ngomong di sini, Politeknik emang ada di Cilacap, emang lain ini, itu justru tempat kita buat nunjukin bahwa Politeknik itu bisa gitu keluar. Nah, jadi kita mumpung Politeknik nih sama-sama lagi berkembang, terus teman-teman juga lagi berkembang kan di situ, apalagi yang milenial sekarang kan udah banyak banget kayak misalkan cara-caranya lah biar dia bisa berkembang, soft skill dan lain-lain, itu sesuatu yang sangat baik banget sih. Jadi kita bisa berandil besar lah dalam kemajuan suatu institut gitu. Mau dimanapun berada ya, yang penting intinya harus jadi orang yang berguna, jadi orang yang humble, jadi orang yang bisa bermanfaat ke orang lain. Terima kasih kepada Pak Nalendra. Demikian acara yang bahas tentang ketiga dan pengenalan dunia kerja. Sebelum saya tutup, dimohon untuk peserta webinar untuk on-cam karena untuk pengambilan dokumentasi dengan media screenshot. Kepada petugas kami persilakan, dan untuk peserta kan on-cam. Silakan untuk teman-teman bisa on cam. Hitung 3, 2, 1.